Bab 346. Siapa itu? Saya hanya penasaran. Mengapa Tuan ingin menggunakan wajah ini? Ini sangat istimewa. Apa bedanya? Zhao Hai bertanya dengan tenang. Apa yang bisa dibayangkan oleh sebuah wajah? Tidak peduli betapa tampannya saya, jika saya tidak memiliki kekuatan, pada akhirnya saya bukan siapa-siapa. Melihat ekspresi serius Zhao Hai, Ruyen tidak bisa menahan diri dan berkata, "Quote, Pak, Anda tidak terlihat seperti orang yang serius. Kenapa kamu terlihat begitu serius sekarang?" Zhao Hai tertegun sejenak, lalu ekspresinya berubah. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia saat ini bertindak sebagai anak kaya yang tidak berguna. Jika dia begitu serius, dia tidak akan terlihat seperti itu. Ekspresi Zhao Hai jelas tercermin di mata Rian. Dia semakin penasaran dengan Zhao Hai. Dia tidak tahu mengapa ekspresi Zhao Hai berubah karena kata-katanya. Ini juga merupakan bagian paling ajaib dari topeng elf. Bila dikenakan pada wajah seseorang, seolah-olah orang tersebut telah mengubah wajahnya. Bahkan perubahan ekspresi dapat terlihat dengan jelas, dan orang biasa tidak akan dapat menyadarinya sekalipun. Namun, Zhao Hai segera bereaksi dan ekspresinya kembali normal. Dia memandang Rian dan berkata, "Itu tergantung siapa saya berbicara. Saya hanya akan diam jika saya berbicara dengan seseorang yang tidak saya sukai." Ruyen merasa Zhao Hai berbohong. Jika apa yang dikatakan Zhao Hai benar, dia tidak akan mengubah wajahnya sekarang. Sekarang setelah dia mengatakan ini, dia pasti menyembunyikan sesuatu. Oleh karena itu, Ruyen tidak marah. Dia hanya memandang Zhao Hai dengan rasa ingin tahu. Dia semakin penasaran dengan Zhao Hai. Suaning mendekat dan membungkuk pada Zhao Hai. "Tuan muda, semuanya sudah diatur. Kami telah mengatur 20 kamar kelas rendah untuk para penjaga, 2 kamar kelas tinggi untuk Tuan muda dan Putri Ruyen, dan kamar kelas menengah untuk saya, Mutou, dan Tuan Ji." Zhao Hai menahannya dan berkata, "Ubah kamar penjaga menjadi kamar kelas menengah. Kalian bisa pindah ke kamar kelas atas di sebelah kamar kami. Dengan cara ini, jika terjadi sesuatu, Anda akan segera mengetahuinya. Kami akan melakukan hal yang sama di jalan di masa depan." Diperbarui dari novel Bein, C. Om. Suaning mengangguk dan berjalan ke resepsi hotel. Ruangan itu diatur dalam waktu singkat. Karena hari ini banyak orang, mereka tidak hanya mengatur kamar tapi juga makanan. Untungnya, Suaning adalah seorang tentara bayaran tua yang akrab dengan hal-hal ini, jadi pengaturannya tepat dan tidak ada kesalahan. Zhao Hai sekarang kaya, jadi dia tidak peduli dengan uang. Untuk hotel seperti ini, dia hanya perlu mengeluarkan beberapa lusin koin emas sehari untuk mengatur makanan dan penginapan untuk 100 orang. Itu bukan masalah besar. Meskipun Zhao Hai memiliki ruang sela, dia masih meminta Suaning untuk memberitahu Hotel Blend untuk menyiapkan makanan kering untuk mereka makan di jalan. Setelah semuanya diatur, Zhao Hai dan yang lainnya kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Mereka setuju untuk membiarkan Suaning meminta staf hotel menyiapkan makan malam, dan mereka akan pergi ke restoran untuk makan malam nanti. Zhao Hai juga tahu bahwa dia adalah anak kaya yang tidak berguna. Ketika seorang anak kaya yang tidak berguna pergi ke suatu tempat, apakah dia akan bersembunyi di kamarnya dan makan? Dia pasti akan pergi ke restoran untuk makan enak dan menampilkan pertunjukan bagus untuk memamerkan gayanya. Oleh karena itu, Zhao Hai tidak tinggal di kamarnya untuk makan malam tetapi pergi ke restoran. Namun, dia harus menempatkan Laura dan yang lainnya dalam posisi yang sulit. Menurut adat istiadat di benua itu, Laura dan yang lainnya tidak diizinkan duduk di meja ketika Zhao Hai sedang makan. Sebab, mereka hanya bertindak sebagai pelayan atau selirnya, bukan sebagai istri. Laura dan yang lainnya tidak keberatan. Tidak peduli apapun, Zhao Hai memainkan peran sebagai pesolek. Tidak benar jika dia memperlakukan orang lain dengan terlalu baik. Pada akhirnya, Zhao Hai tidak punya pilihan selain membiarkan mereka kembali ke ruang asal untuk makan. Setelah kenyang, mereka keluar dari kamar masing-masing dan menuju ruang makan. Restoran sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Meja itu penuh dengan sayuran ajaib. Meskipun saat itu musim dingin, ini adalah benua ajaib. Mendapatkan sayuran di musim dingin adalah hal yang normal. Tentu saja harga sayurnya tidak semurah itu. Begitu Zhao Hai duduk, Rian tiba. Dia tidak berdiri pada upacara dan langsung duduk di hadapan Zhao Hai.
Zhao Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, merasa sangat tidak nyaman. Kedua tunangannya, Laura dan Meg, tidak bisa makan bersamanya. Mereka hanya bisa berdiri di sisinya dan melayaninya. Namun, Rian duduk di hadapannya tanpa ragu-ragu. Hal ini membuatnya sedikit tidak puas dengan statusnya saat ini. Meski belum puas, pertunjukan harus tetap berjalan. Zhao Hai hanya bisa duduk di meja dan melihat meja yang penuh dengan makanan, tapi dia tidak bisa makan. Gemei, bawakan aku anggur yang kami bawa dari padang rumput. Saya ingin meminumnya hari ini. Zhao Hai menoleh ke arah Meg. Zhao Hai dan yang lainnya juga telah mendiskusikan hal ini. Meg telah mengganti namanya menjadi Gemei, yang merupakan kebalikan dari nama aslinya. Nama Laura juga diubah menjadi Julie, namun dia tidak mengubah nama aslinya menjadi Nicole. Mendengar kata-kata Zhao Hai, Meg tahu bahwa yang dia bicarakan adalah anggur susu yang mereka buat sendiri. Dia segera menjawab, berbalik, dan masuk ke kamar. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan membawa tas anggur. Manusia biasanya menggunakan botol wine atau toples wine untuk menyimpan wine. Tidak ada yang mau menggunakan kantong anggur. Namun, hampir semua orc menggunakan kantong wine karena lebih nyaman. Mereka adalah kavaleri, jadi kantong anggur lebih nyaman. Bab 347. Siapa itu bagian 2. Semua orang di restoran, termasuk Rian, mengisi kantong anggur di tangan Laura dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak mengerti mengapa Zhao Hai tiba-tiba ingin minum anggur suku orc. Mungkinkah anggur susu orc lebih baik daripada anggur buah manusia? Anggur susu orc juga sangat terkenal di benua itu. Itu sering dianggap sebagai produk langka oleh beberapa pedagang dan dibawa kembali ke benua manusia. Sayangnya, hanya sedikit manusia yang terbiasa dengan rasa wine susu. Selain itu, wine susu yang belum disuling tidak mudah disimpan dalam waktu lama, sehingga penjualan wine susu di benua manusia kurang baik. Zhao Hai tidak peduli dengan hal ini. Dia hanya menuangkan anggur dari gelas dan meletakkan gelasnya. Meg menuangkan segelas anggur susu untuknya. Saat anggur dituangkan, semua orang tercengang. Banyak orang yang pernah makan di restoran tersebut pernah minum wine susu sebelumnya. Dalam kesan mereka, anggur susu berwarna putih. Namun, anggur susu Zhao Hai tidak berwarna dan sebening udara. Diperbarui dari novel Bein, C. Om. Kemudian mereka mencium aroma anggur. Anggur dan susu menghasilkan aroma yang sangat aneh, yang membuat orang merasa sedikit tercekik. Zhao Hai mengangkat gelas anggurnya dan menyesapnya. Dia mengangguk dan meletakkan gelasnya. Dia menggigit makanannya. Dia tampak menikmati dirinya sendiri. Ruyen melihat ekspresi Zhao Hai dan kemudian dengan penasaran melihat anggur di gelas Zhao Hai. Dia berkata kepada Zhao Hai, "Tuan, anggur jenis apa ini?" Ruyen pernah meminum wine susu sebelumnya, tapi sejujurnya, dia sangat tidak menyukai rasa wine susu, jadi dia berhenti minum setelah menyesapnya. Hari ini, dia sangat penasaran dengan anggur susu di piala Zhao Hai, karena anggur susu yang diminum Zhao Hai berbeda dengan anggur susu yang diminumnya. Tentu saja itu anggur susu. Jenis anggur apa yang bisa dibuat oleh para orc? Zhao Hai tertawa. Tapi aku juga sudah meminum anggur susu para orc, kata Rian sambil mengerutkan kening, anggur itu tidak seperti ini. Zhao Hai tersenyum, ini adalah susu anggur yang dibuat khusus oleh para orc. Bahkan para orc tidak punya banyak. Anggur susu ini bahkan lebih enak daripada anggur buah. Gemei, menuangkan secangkir untuk Putri Ruyen. Biarkan yang mulia puncaknya. Oke, jawab Meg dan berjalan membawa kantong anggur. Dia menuangkan secangkir anggur susu untuk Rian dan kemudian kembali ke Zhao Hai. Rian memandang anggur di gelasnya dengan rasa ingin tahu. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengambil gelas itu. Meniru Zhao Hai, dia menyesapnya. Lalu, wajahnya memerah. Namun, dia tidak meletakkan gelasnya. Dia menyesap lagi lalu meletakkan gelasnya. Setelah makan, dia berkata kepada Zhao Hai, tidak buruk, anggur ini rasanya sangat enak. Zhao Hai tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia terus makan dan minum, dan tak lama kemudian, dia menghabiskan segelas anggurnya. Dia mengambil serbet dan menyeka mulutnya, lalu menoleh ke arah Rian dan berkata, silakan nikmati makanan Anda, Yang Mulia. Aku akan pergi sekarang. Masih ada setengah gelas wine tersisa di gelas Rian.
Meskipun wine susunya sangat harum, namun juga sangat kuat, jadi Rian meminumnya dengan sangat lambat. Wajah Ruyen memerah, membuatnya tampak semakin menawan. Namun, Zhao Hai bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya dan pergi. Melihat Zhao Hai pergi, Rian tidak lagi berminat untuk minum. Dia berdiri dan kembali ke kamarnya. Semua orang di restoran sedang melihat setengah gelas anggur di gelasnya. Jika tidak banyak orang di restoran, seseorang pasti sudah menghabiskan gelasnya. Setelah Zhao Hai kembali ke kamarnya, dia segera pergi ke ruang asal untuk mencari makan. Dia belum makan sampai kenyang di ruang makan. Dia tidak suka makan dengan Ruyen, tapi dia harus bertindak. Itu sebabnya dia kembali ke kamarnya setelah minum segelas anggur. Yang mengejutkannya, begitu dia memasuki ruangan, dia mendengar pengumuman sistem. Item ajaib untuk penyamaran telah ditemukan. Tipe barang, masker. Itu dapat mengubah penampilan seseorang, mengekstraksi kemampuan, dan menambahkannya ke staf roh jahat. Tuan rumah dapat menggunakan fungsi ini melalui mantra roh jahat. Zhao Hai terkejut. Dia baru ingat bahwa dia belum melepas topengnya. Namun, dia sangat penasaran dengan fungsi masker pada stafnya. Setelah dia melepas topengnya, dia mengeluarkan tongkat roh jahat itu dan melihatnya. Dia menyadari bahwa ada banyak simbol misterius pada tengkorak tongkat itu. Zhao Hai berkata, gunakan fungsi topeng. Begitu dia selesai berbicara, tengkorak di atas tongkat roh jahat tiba-tiba terbang dan menutupi kepala Zhao Hai. Zhao Hai menutup matanya karena ketakutan, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Zhao Hai membuka matanya dan menyadari bahwa tidak ada perubahan pada tubuhnya. Hanya tongkat roh jahat di tangannya yang menjadi mirip dengan tongkat biasa. Namun, sepertinya terbuat dari kristal berwarna hijau tua dan terlihat lebih indah. Bentuk tulang asli dari tongkat itu telah menghilang. Zhao Hai berjalan ke cermin dan memandang dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia terlihat tidak berbeda dengan saat dia memakai topeng. Yang paling menakjubkan adalah kulit wajah dan lehernya sama. Seolah-olah dia tidak menyamar sama sekali. Dia tampak seperti Zhao Hai di bumi, hanya saja warna rambut dan matanya telah berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wajahnya. Kulit wajahnya berubah mengikuti gerakan tangannya, seolah-olah dia dilahirkan dengan itu. Bahkan jika dewa datang, dia tidak akan tahu kalau dia memakai topeng. Bab 348. Kamu sangat berani. Zhao Hai tersenyum. Ruangan itu sungguh ajaib. Ia bahkan bisa mengekstrak fungsi topengnya. Laura juga kagum. Namun, dia telah melihat banyak hal ajaib di ruangan itu, jadi dia hanya terkejut. Setelah makan, Zhao Hai dan yang lainnya duduk di ruang tamu Mensyah di sela-sela, mengamati situasi di Hotel Blend. Mereka tidak ada di sana untuk menyatukan siapapun, tapi itu adalah kebiasaan yang mereka kembangkan. Ketika mereka hendak tidur pada malam hari, mereka terbiasa beristirahat di sela-sela. Apalagi Suanying dan Mu ada di sana. Zhao Hai melihat situasi di luar dan menoleh ke Suanying. 1000 bayangan, sudahkah Anda mengatur makanan dan minuman untuk para penjaga? Suanying mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda. Semuanya telah diatur. Para penjaga tidak memiliki permintaan apapun. Saya baru saja meminta pihak hotel menyiapkan makanan biasa untuk mereka, dan mereka sudah sangat senang. Namun, masih ada 10 orang yang berpatroli di sekitar hotel dengan baju besi lengkap. Zhao Hai mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang mereka. Itu tanggung jawab mereka. Kita tidak perlu khawatir tentang mereka. Namun, kalian bertiga masih harus membuat pengaturan. Salah satu dari kalian akan menginap malam untuk mengawasi situasi di hotel. Jika terjadi sesuatu, segera hubungi kami. Suanying dan 2 orang lainnya menanggapi. Mereka berkumpul pada malam hari, jadi mereka hanya duduk di ruang tamu dan mengamati situasi di layar. Itu bukan apa-apa. Hari sudah larut. Zhao Hai dan yang lainnya mandi dan pergi tidur. Ruangannya sangat sunyi dan udaranya segar. Orang-orang tertidur dengan sangat cepat. Zhao Hai sedang tidur nyenyak ketika suara batu luar angkasa datang, kuat, Tuan Muda, cepat datang. Ada suatu situasi. Zhao Hai tertegun sejenak, lalu segera sadar. Dia segera pergi ke ruang tamu dan melihat ke layar. Layar menunjukkan situasi di Hotel Blend. Saat ini, tim yang terdiri dari 100 orang telah mengelilingi hotel dan memberikan hukuman ke dalam hotel.
Beberapa penjaga yang bertugas malam dari keluarga Versailles telah diturunkan. Sepertinya mereka telah mengerahkan orang-orang yang berkorban kali ini. Kembali ke kamarmu, kata Zhao Hai kepada Suanying. Membayangpuralah Anda sedang beristirahat di kamar Anda. Keluarlah ketika kamu mendengar suara berisik di kamarku. Suanying dan Mu merespons dan menghilang dari ruangan, kembali ke kamar mereka di Hotel Blend. Cai, keluarlah sebentar. Setelah kita pergi, perhatikan situasi di layar. Saat orang-orang itu ingin memasuki ruangan, ingatkan saya. Perhatikan dan lihat apakah ada orang yang berkorban yang bisa menggunakan tembus pandang. Jawab Cai. Kemudian, matanya berbinar saat dia melihat sekeliling hotel. Zhao Hai dan yang lainnya muncul di kamar hotel, berbaring di tempat tidur dan menunggu kedatangan orang-orang itu. Meskipun orang-orang ini belum memasuki hotel, Zhao Hai percaya bahwa orang-orang ini datang untuk mereka. Jika tidak, hotel tidak mungkin diserang pada malam hari begitu mereka tiba. Melihat Hotel Blend ini, sudah menjalankan bisnisnya selama lebih dari 1 atau 2 hari. Jika diserang dari waktu ke waktu, lalu apa gunanya mereka menjalankannya? Itu pasti sudah turun sejak lama. Cai tiba-tiba berkata, Tuan muda, dia ada di sini. Dia ada di luar pintu. Dia adalah pejuang kematian yang tak kasat mata. Zhao Hai mengangguk dan turun dari tempat tidur. Dia mengeluarkan tongkat roh jahat yang telah mengubahnya dan berteriak, siapa di sana? Kamu sangat berani. Bab 349, Setan Berlengan 8. Setelah berteriak, Zhao Hai mengayunkan tongkat di tangannya, dan bola api dengan diameter lebih dari 1 meter dilemparkan ke pintu hotel. Seluruh hotel tampak bergetar. Lalu, teriakan datang dari luar pintu Zhao Hai. Jelas sekali bahwa prajurit kematian yang tak terlihat telah dibunuh oleh bola api Zhao Hai. Pada saat ini, pintu kamar di sebelah Zhao Hai terbuka. Mu dan Suanying berlari keluar membawa senjata dan berkata kepada Zhao Hai, Tuan muda, ada apa? Ada orang-orang yang berkorban di sini untuk menyerang saya. Membunuh mereka? Zhao Hai berteriak. Tindakan Zhao Hai sangat keras sehingga semua orang di hotel terkejut. Para penjaga Ruyen juga kehabisan senjata. Mereka tidak punya waktu untuk mengenakan baju besi mereka. Saat ini, Gilie berlari ke pintu kamar Rian dengan pedang di tangannya. Rupanya Gilie bukan sekadar pelayan. Saat ini, Rian juga keluar kamar dengan membayangkan. Saat dia melihat Jili berdiri di depan pintu, dia bertanya dengan bingung, Jili, apa yang terjadi? Mengapa kamu mengeluarkan begitu banyak suara? Yang mulia, kata Jili segera. Seseorang baru saja hendak menyerang Tuan Wells, tetapi dia mengetahuinya. Saya khawatir orang-orang yang kami kirim untuk patroli malam semuanya terbunuh. Ruyen tiba-tiba menyadari sesuatu dan terbangun. Dia berbalik dan melihat pintu yang dihancurkan Zhao Hai dengan bola api. Ekspresinya menjadi lebih buruk. Segera kirim seseorang untuk menyelidiki dan melihat siapa yang berani. Saat ini, kedua pelayan Rian juga berjalan ke sisi Rian. Salah satu pelayan wanita sedang memegang sebagian pakaian di tangan, dan dia berbisik kepada Rian, Yang mulia, mengenakan pakaian Anda terlebih dahulu. Rian masih mengenakan piyama, dan itu jenis piyama yang sangat seksi. Akan sangat buruk jika seseorang berlari dan melihatnya di hotel yang berantakan. Rian mengangguk dan kembali ke kamarnya. Dia segera mengenakan pakaiannya dan keluar kamar lagi. Dia berkata kepada Jimmy, bagaimana situasi Tuan Wells? Dia baik-baik saja, kata Gili, dia ada di dalam ruangan dan belum keluar. Suanying telah keluar untuk menghadapinya, tetapi jelas bahwa para penyerang telah meremehkannya. Dia seorang penyihir api. Rian tertegun sejenak, lalu dia mengangguk dan berkata, sepertinya Tuan memiliki cukup banyak ahli di sisinya. Tuannya sendiri adalah magus berelemen api, dan salah satu pelayannya adalah magus berelemen angin. Hamba yang mengemudikan keretanya mengibarat 1000 bayangan. Saya ingin tahu seberapa kuat pelayan lainnya. Saat ini, ada seruan perang dari luar. Beberapa saat kemudian, suara itu menghilang. Kemudian, Suanying masuk dan dengan cepat masuk ke kamar Zhao Hai. Tuan muda, sudah beres. Zhao Hai mengangguk dan keluar dari kamar. Dia sudah mengenakan pakaiannya. Laura dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Sekelompok orang berjalan ke halaman hotel. Ruyen juga mengikuti dengan cepat. Semua pengawalnya memegang senjata dan melihat sekeliling dengan waspada.
Segera, Zhao Hai dan yang lainnya muncul di halaman hotel. Seorang pria gemuk berdiri di sana. Begitu dia melihat Zhao Hai dan yang lainnya, dia berlari ke Zhao Hai, tetapi Suanying menghalangi jalannya. Pria gendut itu segera berhenti dan berteriak pada Zhao Hai, "Tuan, saya pemilik Hotel Blend. Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi, tapi tolong percayalah. Ini tidak ada hubungannya dengan hotel kami." Zhao Hai mengukur lemaknya. Si gendut itu mengenakan pakaian cantik, dan rambutnya disisir sangat rapi. Ada sedikit keringat di wajahnya yang gemuk, tapi dia tanpa ekspresi, yang membuatnya terlihat sedikit aneh. Zhao Hai merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Saat itu, dia mendengar langkah kaki di sampingnya. Zhao Hai menoleh dan melihat bahwa itu adalah Rian. Rambut Rian sedikit berantakan, dan pakaiannya sedikit tidak rapi. Zhao Hai tertegun, tapi kemudian dia menyadari apa yang salah. "Kamu adalah pemilik toko ini," dia menoleh ke pria gendut itu. Pria gendut itu segera mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan. Aku bos lama toko ini, coklat." Zhao Hai mengangguk. Saat pria gendut itu menghela nafas lega, Zhao Hai tiba-tiba berkata kepada Suanying, "Bunuh dia." Suanying tertegun, tetapi dia segera bereaksi dan mengayunkan kapaknya ke kepala bos gendut itu. Namun, bos gendut itu menunjukkan teknik gerakan luas yang tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan menghindari kapak Suanying. Namun, dia lupa bahwa Suanying memiliki nama panggilan, satu orang dapat melawan 1000 orang. Begitu pria itu bergerak, sekelompok besar orang tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Orang-orang ini berdiri diam-diam di sana, memegang kapak di tangan mereka, menatap pria gendut itu. Merasa tidak punya tempat untuk lari, si gendut itu tiba-tiba menjerit aneh. Tubuhnya bergerak, dan sehelai pakaian tiba-tiba jatuh dari tubuhnya. Sementara mata semua orang tertarik pada pakaian itu, sesosok tubuh kurus tiba-tiba menerkam ke arah Zhao Hai dengan kecepatan yang sulit dideteksi dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, tangannya terus bergerak, dan kilatan dingin terbang ke arah Zhao Hai dengan tangannya. Suanying tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Iblis berlengan 8, hati-hati, Tuan Muda." Begitu dia selesai berbicara, 4 golem batu besar tiba-tiba muncul di sekitar Zhao Hai. Keempat golem batu ini seperti 4 dinding, menghalangi Zhao Hai di tengah. Cahaya dingin menerpa golem batu ini, menimbulkan suara berdenting. Kemudian, salah satu golem batu melambaikan kedua tangannya yang besar dan meraih sosok kurus itu. Sosok kurus itu berhenti berteriak dan langsung berteriak, "Kuat, saya menyerah, saya menyerah. Saya bersedia mengambil sumpah darah untuk mengikuti Anda. Jangan bunuh aku." Zhao Hai tercengang. Dia melambaikan tangannya, dan raksasa batu itu menghilang. Namun, sosok kurus itu masih belum bisa bergerak. Seolah-olah tubuhnya dikunci oleh rantai tak kasat mata. Siapapun yang memiliki mata dapat mengetahui bahwa ini adalah sihir angin. Semua orang tercengang. Zhao Hai telah menggunakan 2 jenis sihir dalam waktu singkat. Jika bola api yang dia keluarkan di ruangan itu ditambahkan, maka dia telah menggunakan 3 jenis sihir. Zhao Hai melihat sosok kurus itu dan menoleh ke Suanying, 1000 bayangan, siapa orang ini? Rian dan yang lainnya juga mengukur sosok kurus ini. Orang ini tidak tinggi, hanya sekitar 1,5 meter. Dia sangat kurus dan sepertinya beratnya kurang dari 100 pon. Dia mengenakan pakaian hitam, dan kepalanya dibungkus kain hitam. Wajahnya juga ditutupi kain hitam, hanya memperlihatkan kedua matanya. Di punggungnya ada pedang yang sangat pendek. Itu tidak bisa disebut pedang sama sekali, tapi belati yang relatif panjang. Melihat pria kurus telah ditangkap, Suanying menghela nafas lega. Dia menoleh ke Zhao Hai dan berkata, "Kuat, Tuan Muda. Pria ini adalah seorang pembunuh lepas yang sangat terkenal, dijuluki Iblis berlengan 8, dan namanya adalah Shunyi. Dia tidak tahu teknik khusus, tapi dia tahu gerakan orang yang berkorban. Namun, dia memiliki keahlian unik, senjata tersembunyi. Tidak ada yang pernah tahu di mana senjata tersembunyinya berada, tapi dia bisa terus menembakkannya seolah-olah dia punya persediaan senjata tersembunyi yang tak ada habisnya. Apalagi dia sangat mahir dalam merias wajah, dan dia bisa menyamar menjadi siapapun dalam waktu singkat. Dia adalah pembunuh yang sangat sulit untuk dihadapi karena dia sangat cepat dan kuat ketika menembakkan senjata tersembunyi. Saat dia menembakkan senjata tersembunyi,
Seolah-olah dia memiliki 8 tangan, jadi dia disebut iblis berlengan 8. Benar, aku adalah iblis berlengan 8, Shunyi. Pak, bolehkah saya tahu apa yang salah dengan penyamaran saya? Bagaimana kamu bisa melihatnya? Shunyi berkata dengan keras. Zhao Hai memandang Shunyi dan tersenyum, penyamaranmu tepat sasaran, tapi apakah menurutmu pemilik hotel punya waktu untuk merapikan pakaian dan rambutnya setelah mengetahui ada sesuatu yang terjadi di tokonya? Shunyi terkejut, lalu menghela nafas dengan tidak sabar. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Zhao Hai memandangnya dan berkata, di mana pemilik toko ini? Dia di kamarnya sendiri, dia pingsan, kata Shunyi lemah. Zhao Hai mengangguk dan tidak keberatan. Dia menoleh ke Suanying dan berkata, bawa dia dan ikuti aku kembali ke kamarku. Zhao Hai mengangguk pada Ruyen, lalu berbalik dan kembali ke kamarnya. Pintu kamarnya rusak, tapi untungnya, Suanying dan yang lainnya menginap di kamar kelas atas, jadi pintunya masih utuh. Zhao Hai dan yang lainnya langsung masuk ke kamar Suanying. Suanying memegang Shunyi di tangannya dan berdiri di depan pintu, menutup pintu dengan sepotong kayu. Zhao Hai sedang duduk di ruang tamu. Menatap Shunyi yang kurus dengan rasa ingin tahu, siapa yang mengirimmu? Saya tidak tahu, Shunyi menghibur kepalanya. Saya menerima misi tentara bayaran dari sebuah restoran. Saya tidak mengatakan siapa poster misinya. Zhao Hai memandang Shunyi dan bertanya, misi apa yang kamu terima? Kamu ingin membunuhku? Shunyi menggelengkan kepalanya. Mereka tidak mengatakan mereka akan membunuhmu. Mereka hanya mengatakan bahwa jika mereka menyerang Anda, hidup atau mati, selama mereka dapat kembali hidup, mereka akan mendapat komisi 10 koin emas. Namun, mereka tampaknya telah mengirimkan orang untuk menyatukan kami. Jika ada yang berani tidak datang dan memberitahu kami, mereka tidak akan memberi kami uang. Zhao Hai tercengang. Dia menggerakkan tangannya dan sebuah proyeksi besar muncul di depannya. Zhao Hai melihat proyeksi itu dengan hati-hati dan berkata, Cair, apakah Anda menemukan seseorang yang menyatukan kami? Cai muncul di bahu Zhao Hai dan menenangkan kepalanya, kuat, tidak ada seorang pun di sekitar hotel. Orang yang menonton mungkin adalah tamu hotel. Tidak ada cara untuk mengonfirmasinya sekarang. Zhao Hai mengangguk dan mengesampingkan proyeksinya. Kemudian, mengabaikan Shunyi yang tercengang, dia menoleh ke Laura dan berkata, Laura, kamu bilang mereka mengirim orang untuk menyerangku, dan mereka tidak peduli apakah aku mati atau hidup. Mengapa demikian? Lola mengerutkan kening. Dari kelihatannya misi ini, mereka benar-benar tidak datang untuk membunuhmu. Mereka hanya ingin mengujimu. Aku ingin tahu untuk apa mereka mengujimu. Siapa itu? Zhao Hai mengerutkan kening. Dengan identitas kami saat ini, kami tidak punya balas dendam dengan siapapun. Mengapa seseorang tiba-tiba menyerang kita? Pada saat ini, orang bodoh, yang berdiri diam sepanjang waktu, tiba-tiba berkata, Tuan muda, mungkinkah seseorang ingin mencoba dan melihat apakah Anda seorang penyihir hitam? Bab 350, Permintaan Maaf. Kata-kata Bloodshot mengejutkan Zhao Hai dan yang lainnya. Pada saat ini, orang bodoh melanjutkan, lihat, kami kembali dari padang rumput. Kami mendapat gelar dari Grand Duke Ivan. Artinya kami memiliki hubungan dengan padang rumput dan Grand Duke Ivan. Satu-satunya orang yang memiliki hubungan dengan Grand Duke Ivan dan padang rumput adalah penyihir hitam Zhao Hai. Jadi, orang yang mengeluarkan misi ini mungkin ingin melihat apakah Anda seorang penyihir hitam. Kemudian kami dapat memastikan identitas Anda, yang sangat merugikan kami. Zhao Hai dan Laura saling memandang dan mengangguk. Mereka pun merasa tebakan MU sudah sangat matang. Jika tidak, mereka benar-benar tidak dapat menemukan penjelasan yang lebih baik atas serangan tersebut. Pada saat ini, Zhao Hai beralih ke Shunyi juga. Dia memandang Shunyi dan berkata, kamu seharusnya sudah menebak identitasku sekarang, kan? Katakan padaku, apakah kamu masih mau mengikutiku? Jika kamu bersedia, buatlah sumpah darah untuk setiaku seperti 1000 bayangan, dan aku tidak akan menganiaya kamu. Kalau tidak, kamu seharusnya tahu apa yang bisa aku lakukan, kan? Metode Zhao Hai terkenal di Kadipaten Versailles. Semua orang tahu bahwa dia suka mengubah musuhnya menjadi makhluk undead dan menjadikan mereka budak paling setia. Tentu saja, ini juga merupakan metode yang umum digunakan oleh penyihir hitam. Itu juga alasan mengapa kebanyakan orang di daratan suka melawan penyihir kulit hitam.
Tidak ada seorang pun yang suka jenazahnya disajikan kepada orang lain setelah mereka meninggal. Ya, saya bersedia, Shunyi tergeletak di tanah. Setelah mengatakan itu, dia menggigit pegangannya dan mengucapkan sumpah darah. Zhao Hai merasakan perasaan yang sama seperti ketika Suanying mengucapkan sumpah darah. Zhao Hai percaya bahwa dia tidak berbohong. Zhao Hai memandang Shunyi dan berkata, baiklah, kamu akan mengikutiku mulai sekarang. 1000 bayangan, bawa dia pergi. Ceritakan tentang peraturan di sini. Suanying merespons dan membawa Shunyi turun. Zhao Hai melirik balok kayu yang berdiri di depan pintu dan tersenyum. Lumayan, bodoh, kamu benar-benar membuka celah. Anda telah memikirkan apa yang tidak kami pikirkan. Orang bodoh tertipu. Tuan muda, kamu hanya terlalu banyak berpikir, jadi kamu tidak menyarankan untuk sementara waktu. Saya berpikiran sederhana, jadi saya tidak perlu berpikir terlalu banyak. Saya secara alami akan memaafkan. Zhao Hai tertawa terbahak-bahak. Kamu menjadi semakin menarik. Baiklah, kita sudah muak malam ini. Saya rasa pihak lain tidak akan berani datang lagi. Pergi dan istirahat. Bloodshot merespons dan berbalik untuk pergi. Di hotel seperti ini, setiap suite memiliki 3 hingga 4 kamar. Brown Hotel memiliki 3 kamar. Shunyi, Suanying, dan orang bodoh akan tinggal di 1 kamar. Laura dan yang lainnya akan tinggal di kamar lain, dan Zhao Hai akan tinggal di kamarnya sendiri. Faktanya, itu hanya untuk pertunjukan. Zhao Hai dan yang lainnya sebenarnya lebih suka beristirahat di dunia nyata. Namun, terlalu banyak hal yang terjadi malam itu, sehingga mereka memutuskan untuk tidak pergi ke dunia nyata hari ini. Mereka akan menginap di hotel tersebut. Zhao Hai dan yang lainnya pergi beristirahat, tetapi orang-orang lain di hotel tidak bisa. Pertama, bos hotel, Brown, diselamatkan dari kamarnya. Dia tidak menderita terlalu banyak kerusakan, tapi dia tersingkir. Ketika dia bangun dan mengetahui apa yang terjadi, dia semakin tertekan. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi malam ini pada Zhao Hai dan yang lainnya. Brown memiliki latar belakang tertentu. Dia adalah saudara ipar dari penguasa kota Branka, itulah sebabnya dia mampu membuka penginapan ini. Namun, penguasa kota Branka hanyalah seorang Viscount, dan Zhao Hai juga seorang Viscount. Adapun Rian, dia memiliki lambang keluarga Versailles di gerbongnya. Brown tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Namun, kebetulan merekalah yang diserang. Kini, Brown malah ingin mati. Rian juga tidak tenang. Dia tidak pernah mengira Weyers akan menjadi penyihir 3 elemen. Di benua ini, kebanyakan orang hanya berbakat dalam 1 elemen dan hanya dapat mempelajari 1 elemen. Mereka yang memiliki 2 elemen sudah dianggap jenius. Penyihir 3 elemen jarang terdengar di benua ini, dan hampir tidak ada lagi dari mereka. Namun, meskipun itu adalah penyihir dengan 3 elemen, mereka biasanya akan fokus pada 1 elemen. Ini karena perhatiannya mudah teralihkan jika seseorang mempelajari terlalu banyak mantra. Namun, dari penampilan Zhao Hai, dia adalah seorang penyihir dengan 3 elemen. Selain itu, dia tampaknya ahli dalam ketiga elemen tersebut. Apa maksudnya ini? Itu berarti dia memiliki bakat sihir yang tinggi dan jenius. Rian sedikit bangga. Meskipun dia masih muda, dia adalah seorang jenius sihir air. Sekarang, dia sudah menjadi penyihir sihir air tingkat 6. Ini sudah menjadi seorang jenius yang langka di benua ini. Namun, dia mengalami pukulan yang cukup besar dalam 2 hari terakhir. Belum lagi sihir 3 elemen Zhao Hai, kekuatan Meg tidak lebih lemah dari miliknya. Ini merupakan pukulan besar baginya. Rian sedang duduk di kamarnya dengan 2 pelayan berdiri di belakangnya. Gilie dan seorang prajurit berdiri di hadapannya. Rian memandang keduanya dan berkata dengan tenang, apa pendapat kalian tentang masalah hari ini? Prajurit itu melirik ke arah Rian dan berkata dengan suara yang dalam, kuat, sudah jelas mereka mengincar Tuan Wells, tapi menurutku mereka tidak punya kekuatan apapun. Seperti iblis berlengan 8, Shunyi, dia adalah pembunuh terkenal di benua itu. Dia hanya membunuh demi uang dan tidak pernah bergabung dengan geng manapun. Dia orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Kudengar selain melempar senjata tersembunyi dan merias wajah, dia juga ahli dalam menggunakan racun. Senjata tersembunyinya semuanya beracun, tapi ini juga berarti serangan malam ini akan datang. Mereka semua adalah tentara bayaran atau pembunuh, mereka melakukan ini hanya demi uang.
Rian mengerutkan kening dan berkata, prajurit kematian juga tentara bayaran? Kenapa saya belum pernah mendengar tentang tentara bunuh diri di kelompok tentara bayaran? Prajurit itu dengan tenang berkata, ada berbagai macam orang dalam kelompok tentara bayaran. Beberapa pria pengorbanan yang mengkhianati keluarga mereka dan melarikan diri dari pernikahan dan memiliki anak di luar. Mereka mengajarkan ilmunya kepada putra-putranya. Situasi seperti ini juga ada. Hal ini tidak mengherankan. Rian mengangguk dan menoleh ke Jilly. Malam ini, kamu berada di ruangan yang sama dengan Suanying dan orang bodoh itu. Apakah kamu mendengar sesuatu? Jilly menggelengkan kepalanya. Tidak, setelah makan malam, mereka kembali ke kamar masing-masing dan menutupnya. Tidak ada suara setelah itu. Saya menelepon mereka, tetapi mereka bilang mereka lelah dan ingin istirahat. Mereka tidak mau keluar. Rian mengerutkan kening dan berkata, yang ingin saya ketahui sekarang adalah apa yang ayah katakan kepada mereka. Mengapa dia memberi mereka gelar Viscount dan setuju untuk membiarkan saya pergi bersama mereka? Hal ini sungguh aneh. Ngomong-ngomong, apakah prajurit kita yang sedang berpatroli malam tersingkir atau terbunuh? Prajurit itu berkata dengan suara yang dalam, mereka dibunuh. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Sepertinya itu adalah hasil karya prajurit kematian itu. Hanya ada satu luka di tubuh mereka, yaitu di leher mereka. Tenggorokan mereka dipotong dengan pedang, bukan oleh tangan Shunyi. Jika itu Shunyi, dia akan menggunakan senjata beracun yang tersembunyi. Rian mengangguk, mengkremasi tubuh mereka dan mengirimkan abunya kembali ke Dukes Manor. Beritahu ayah untuk memberikan lebih banyak uang pensiun kepada keluarga mereka. Jawab prajurit itu. Rian mengerutkan kening dan berpikir sejenak, serangan kali ini terlalu aneh. Selain itu, identitas Weirs terlalu misterius. Apapun yang terjadi, kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Kedepan, kita harus memperbanyak jumlah petugas patroli malam. Prajurit dan Jilly keduanya merespons. Rian memandang mereka berdua dan berkata, kembali dan istirahat. Kami masih harus mengirimkan patroli malam. Gillie, menurut Weirs pergi ke kamarmu. Kamu bisa pergi dan beristirahat dengan Gunsha malam ini. Ya Pak, Gillie merespons dan pergi dengan ganda. Melihat mereka berdua pergi, Rui Zuan bergumam, ini menjadi semakin menarik. Hehe, menarik. Setelah mengatakan itu, dia menguap dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, Zhao Hai dan yang lainnya bangun agak terlambat. Mau bagaimana lagi? Tubuh Zhao Hai tidak dalam kondisi baik dan dia perlu istirahat yang baik. Ketika mereka keluar dari kamar, mereka melihat sesosok tubuh gemuk berdiri di luar pintu. Sosok gemuk itu segera menghampiri mereka. Suanying berdiri di depan Zhao Hai, jadi pria gemuk itu harus berhenti dan membungkuk. Orang coklat yang rendah hati ini menyapa Lord Viscount. Lord Viscount ketakutan kemarin. Orang yang rendah hati ini meminta maaf kepada Lord Viscount. Zhao Hai melihat si gendut ini. Lemak ini tampak hampir persis sama dengan lemak yang disamarkan oleh Shunyi. Namun, matanya merah, wajahnya dipenuhi keringat, dan ekspresinya seolah ibunya telah meninggal. Bukan apa-apa, kata Zhao Hai dengan tenang, itu bukan salahmu. Orang-orang itu mengejarku. Saya belum meminta maaf kepada Tuan Brown karena merusak banyak barang di toko Anda kemarin. Brown membengkokkan tubuhnya lebih rendah lagi dan berkata kepada Zhao Hai dengan tenang, kuat. Lord Viscount mengatakan bahwa saya sangat senang Anda tidak menyalahkan saya. Saya telah menyiapkan meja anggur untuk menekan keterkejutan saya. Silakan datang ke ruang makan, Lord Viscount. Zhao Hai tersenyum dan masuk ke ruang makan. Saat dia masuk, dia melihat Rian, yang sedang duduk di meja dan minum secangkir coklat. Ketika dia melihat Zhao Hai, dia segera meletakkan cangkirnya dan berdiri. Tuan, Anda di sini. Aku ingin tahu apakah kamu sudah beristirahat dengan baik. Saya baik-baik saja. Silakan duduk, Yang Mulia, jawab Zhao Hai dengan tenang. Setelah mengatakan itu, dia duduk. Bos gemuk berwarna coklat itu berdiri di samping dan membungkuk pada Zhao Hai dan Rian. Yang Mulia, Tuan Viscount, saya telah menyiapkan meja berisi makanan dan anggur untuk menenangkan Anda. Saya harap Anda mau membantu saya. Rian tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Zhao Hai. Jelas bahwa Zhao Hai yang mengambil keputusan akhir. Zhao Hai tidak berdiri pada upacara dan dengan tenang berkata pada coklat, kuat, baiklah, Bos Coklat,
kamu tidak perlu bersikap sopan. Biarkan mereka menyajikan hidangannya. Kami masih harus bergegas setelah makan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu tidak bisa disalahkan atas kejadian itu. Anda tidak perlu bertele-tele di sini. Turun. Saya tidak akan melupakan uang toko. Setelah mendengar kata-kata Zhao Hai, Brown langsung berkata, saya tidak berani. Uang itu hanyalah hadiah kecil. Aku akan segera menyajikan makanannya. Silakan menikmati makanan Anda, Yang Mulia dan Tuan Viscount. Setelah dia selesai berbicara, dia membungkuk dan mundur.